Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas materi tentang aturan emas Fermi atau Fermi's Gold Rule. Aturan emas Fermi adalah teori perturbasi bergantung waktu untuk menghitung laju transisi. Jadi persamaan ini digunakan untuk menghitung laju transisi. Seperti yang kita sudah pernah bahas dalam perturbasi, kita bisa menghitung laju transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi perturbasi yang kita bahas sekarang adalah perturbasi bergantung waktu. Kalau bahasan sebelumnya adalah perturbasi bebas waktu. Persamaan ini diperoleh dengan menerapkan teori perturbasi bergantung waktu untuk sebuah sistem yang mengalami transisi dari keadaan awal I ke keadaan akhir J yang merupakan bagian dari keadaan-keadaan kuantum kontinu. Jadi J itu merupakan bagian dari keadaan-keadaan kuantum kontinu. Kuantum yang kontinu itu yang kontinu. Gangguan bekerja dari keadaan awal I ke keadaan akhir J. Jadi gangguan itu bekerja dari keadaan awal I ke keadaan akhir J. Jadi keadaan awal I itu tidak terganggu atau belum terganggu. Keadaan akhir J adalah keadaan setelah terganggu. Jadi kedua keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang tidak terganggu. Kita lihat sekarang teori perturbasi bergantung waktu. Untuk banyak persoalan fisika, teori perturbasi bebas waktu cukup untuk diterapkan. Namun demikian ada beberapa kasus di mana kita ingin mempelajari bagaimana sistem yang awalnya berada dalam keadaan stasioner menanggapi gangguan yang dipaksakan dan menyebabkan sistem berada pada keadaan stasioner yang baru setelah suatu interval waktu. Jadi kita punya sistem yang awalnya berada dalam keadaan stasioner, anggap keadaan stasioner I, kemudian ada gangguan. Nah, akibat gangguan itu sistem kita berperilaku sedemikian rupa dan sampai pada keadaan stasioner yang baru setelah interval waktu tertentu. Mungkin interval waktu, tapi dengan catatan interval waktunya sangat singkat yang bisa kita bahas sekarang ini. Dengan kata lain, mempelajari transisi yang disebabkan oleh gangguan antara keadaan stasioner dan sistem yang tidak terganggu. Dalam kasus ini kita menggunakan teori perturbasi bergantung waktu untuk menghitung antara lain probabilitas transisi. Jadi mempelajari transisi yang disebabkan oleh gangguan antara dua keadaan stasioner dan sistem yang tidak terganggu. Dalam kasus ini kita menggunakan teori perturbasi bergantung waktu untuk menghitung antara lain probabilitas transisi. Kita asumsikan bahwa Hamiltonian dari suatu sistem itu H sama dengan H0 tambah WT, di mana H0 itu adalah Hamiltonian dari sistem yang tidak terganggu dan WT adalah gangguan yang diterapkan pada sistem. Karena H0 adalah Hamiltonian yang tidak terganggu, persamaan Schrödinger bebas waktu memenuhi persamaan Hpn sama dengan EnPn, dimana En itu adalah nilai eigennya. H0 operator bekerja pada fungsi gelombang Pn menghasilkan nilai eigen En. Fungsi gelombang Pn terkait dengan fungsi gelombang bergantung waktu yang tidak terganggu oleh persamaan fungsi gelombang psi Nt sama dengan Pn I min I Ent per H coret. Jadi Pn itu adalah fungsi yang tidak terganggu. Paham ya? Pn itu adalah fungsi gelombang yang tidak terganggu. Tapi fungsi gelombang yang tidak terganggu terkait dengan fungsi gelombang yang terganggu, yaitu psi Nt. Jadi fungsi gelombang yang bergantung waktu. Jadi fungsi gelombang yang bergantung waktu, bukan fungsi gelombang yang terganggu ya, maksudnya Pn itu adalah fungsi gelombang yang tidak bergantung waktu. Nah, terkait dengan fungsi gelombang psi Nt yang bergantung waktu melalui persamaan Pn I min Ent per H coret. Jadi fungsi gelombang ini kebergantungan terhadap waktu itu ungkapkan ini. Sementara ini fungsi gelombang yang tidak bergantung waktu. Sementara ini fungsi gelombang yang bergantung waktu yang tidak terganggu, kan? Jadi fungsi gelombang yang bergantung waktu yang tidak terganggu. Tolong paham ya, fungsi gelombang yang tidak bergantung waktu yang tidak terganggu. Kalau ini fungsi gelombang yang tidak bergantung waktu.
Ini fungsi gelombang yang bergantung waktu yang tidak terganggu atau belum terganggu. Persamaan Schrödinger bergantung waktu untuk sistem kuantum adalah ini, ya kan? Persamaan Schrödinger H psi t, yaitu persamaan Schrödinger untuk fungsi gelombang yang bergantung waktu. Ya, H sebenarnya H psi sama dengan IH dou psi dou t. Jadi H psi t sama dengan IH dou psi dou t. Nah, dengan H itu H0 tambah WT bekerja pada fungsi gelombang psi t. Nah, dengan keadaan sistem psi pada suatu waktu t dinyatakan sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi basis, yaitu Pn. Ya, kita ada punya psi nt itu adalah psi n e min i e n t min i e n t per h coret, itu psi nt. Sementara psi t ini adalah gabungan dari semua psi nt yang ada. Nah, setiap psi nt terkait dengan satu Pn, ya kan? Nah, psi nt itu n-nya banyak, ya kan? N itu dari 0 sampai tak berhingga. Nah, kombinasi linear atau jumlah dari seluruh psi n yang ada membentuk Pnt, ya kan? Membentuk psi nt. Jadi semua psi n, saya ulangi, semua psi nt itu membentuk psi t, maaf ya, semua psi nt membentuk psi t. Nah, dalam bentuk kombinasi linear, istilah matematiknya, mengapalkan jumlah kombinasi linear dari psi nt. Jadi psi t itu adalah kombinasi linear dari psi nt, dimana ini adalah koefisien kombinasinya. Jadi nanti ada C0 atau C1 C1, C2 C2, C3 C3 dan seterusnya, tergantung pada n. Nah, sementara psi nt itu sama dengan Pn e min i e n t per h coret. Jadi yang ini itu sama dengan ini, sehingga psi t itu sama dengan sigma n dari cnt psi n Pn e min i e n t per h coret. Ya, ini persamaan 5. Kalau kini kita ke persamaan 4, hasilnya yang bagian yang kiri saja, itu ini, bagian kirinya ini aja. Ini H, psi-nya ganti dengan ini, kombinasi ini. Nah, sementara H itu adalah H0 tambah WT, kali ini kombinasi linearnya, ya kan? Nah, di sebelah kirinya ini, jadi ini kalau balik ke sini seperti ini, yang Cn sama dengan Pn, sama ini dengan Cn T, ini sama dengan Pn ini, sehingga ini adalah Pnt. Ya, ini H0 tambah WT ini sama dengan IH. Nah, IH itu dari sini, dou T dari psi T-nya, psi T kita dari tadi ini, ya kan? Jadi kita sama dengan ini. Nah, jadi IH dou T dari semuanya ini. Ini semuanya adalah psi T. Ini juga semuanya adalah psi T. Oke ya. Persamaan terakhir yaitu H0 tambah WT Cn Pn E min I ini min INT per H coret sama dengan ini. Kalau kita proyeksikan ke fungsi gelombang sembarang yang lain, itu psika, kita proyeksikan persamaan ini, persamaan gelombang kita ini, kita proyeksikan ke psika untuk mendapatkan probabilitas, amplitude probabilitasnya, maka ini seperti ini. Ya, ini proyeksikan psika, ini juga proyeksikan psika karena dia ini bisa di luar ya. Psika hasilnya ini psika H0 Cn ini, psika H0 Cn Cnt, kemudian pika H0 Cn Pn kali ini tambah pika omega pika Wt kali ini. Ya, jadi ini ada dua, nilainya ada dua perjumlahan, pika H0 kali ini tambah pika Wt kali ini sama dengan ini.
ya kan? Ini sama dengan IH dua T pika CN seperti ini, ya kan? Nah, karena ini koefisien bisa kita tukar letak, ya kan? Karena dia bukan matriks, dan hanya koefisien bisa kita tukar letak jadi seperti ini. Jadi pika CN H0 PN seperti ini. Kemudian ya ini tetap, ya ini adalah turunan dari dua fungsi Cn dan E min nt, gitu kan. Nah, sementara H0 P0 melalui persamaan ini kita ingat kembali itu adalah En, ya kan? En Pn, ya kan? Sementara ini tetap, ya ini berarti dua turunan, yaitu turunan Cn nya dengan ini konstan, ya kan? Ini konstan. Kemudian turunan Cn nya konstan, yang turunkan adalah En nya. Nah, itu kan, ya. Nah, kembali Pak ulangi lagi. Jadi bagian yang terakhir ini menjadi seperti ini, ya kan? Ini karena n adalah nilai eigen, ya, bukan operator, jadi semuanya bisa keluar nih. Ini juga nih hanya koefisien, bisa keluar, bukan operator, bisa keluar dari semaan nilai eigennya. Jadi ini seperti ini, di Cn En pika Ent Pn ini tambah Cn ini, nah sama dengan ini, ya ini tadi. Nah, ini turunannya dari ini turunan dari ini di dt ini, ya, turunan seperti ini. Sementara ini tetap, ya. Jadi ini yang berubah ini tadi, ini turunan dari ini dt dari ini tadi sama dengan ini. Nah, ini tetap, ya, ini Cn Pn. Nah, karena fungsi gelombang kita adalah fungsi normal, fungsi normal kita bersifat normal, artinya dia hanya bernilai 1 jika n nya sama dengan k, ya kan? Ada akan bernilai 0 kalau n nya tidak sama dengan k. Jadi fungsi kita kan fungsi-fungsi yang normal, fungsi-fungsi yang saling tidak lurus satu sama lain, ya kan? Fungsi basis, ya kan? Ya, fungsi basis yang bersifat normal. Kalau nggak jadi basis dia, ya kan? Di fungsi itu harus fungsi yang saling tidak lurus yang bisa jadikan basis. Nah, Pn kita dari semua n yang ada, hanya akan menghasilkan nilai 1, akan bernilai 1 jika n nya sama dengan k dan selebihnya 0. Sehingga dari semuanya ini, dari semua n yang ada, yang bakal eksis hanyalah yang n sama dengan k, sehingga ini tinggal satunya aja di bagian sini. Nah, ini ketika n sama dengan k dia nilai 1, itu berarti n nya semuanya sama dengan k. Jadi ini jika seperti ini. Nah, bagian ini nggak ada, belum dioperasikan apapun, gitu kan? Operasikan apapun, ya. Tapi bagian ini bisa tulis seperti ini, dengan WKN itu ini. Jadi, ya, WKN seperti ini, ya kan? Oke. Jadi, nah, yang ini sama dengan 1 lagi. Jadi ini sama dengan 1, ini tidak sama dengan 1, ini belum bisa dilakukan operasi apapun, belum bisa. Ini operasi yang masih apa namanya, istilahnya itu belum tahu nilainya, ya kan? Operasi yang belum tahu nilainya. Ini yang sudah tahu nilainya, itu nilainya sama dengan ini, hanya bernilai 1 jika Pn sama dengan k, jika n sama dengan k. Jadi kembali ini sama dengan yang ini sama dengan ini summasinya jadi hilang juga, karena n harus n sama dengan k yang eksis. Ini juga begitu, n sama dengan k yang eksis, maka jadi seperti ini. Nah, ini dikali dengan i kali min i, min i kali min i sama dengan 1, karena i kali i sama dengan min 1 kali min plus 1, jadi h dengan h saling coret, sehingga ini hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, padahal ini juga sama hasilnya seperti ini, sehingga suku ini saling coret. Maka yang eksis tunggu yang duanya aja, artinya ini, ya kan, sama dengan ini.
Nah, demikian di do jika T do T nya seperti ini. Nah, sama dengan ini jadi super H, ini jadi plus. Ini kayak dengan ini plus IK, ini jadi ini min I, min IEN, ini plus IN kalau kita pindah ke sini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini biasa tulis sebagai omega KN EN min EK min EN per H bar H coret, kan? Ya, nah mungkin hasilnya jadi seperti ini. Ya, oke ya, seperti ini. Sampai tahap ini kita belum melakukan aproximasi apapun. Oke, jadi persamaan akhir kita ini persamaan 6 ini yang ingin kita pecahkan melalui metode aproksimasi. Kenapa? Karena ada kesulitan kita memecahkan persamaan ini yang muncul dari fakta bahwa koefisien CK sebelah kiri dari persamaan kita, koefisien CK ini muncul lagi di sini nanti. Ya, sebagai persamaan terkandung pula dalam salah satu suku dari NCN sebelah kanan. Misalnya jika K sama dengan 2, maka ini C2T sama dengan C1 ini tambah lagi C2T, ya kan? Ini C2T C2T muncul lagi. Sebagai kalau hanya ini nggak ada, cuma ini dengan ini itu gampang, tapi karena ada fungsi-fungsi lain juga, maka persamaan jadi persamaan kompleks yang susah dipecahkan. Ya, boleh dikatakan nggak bisa kita pecahkan secara analitik. Jadi ada salah satu koefisien pada contoh di atas C2 yang turunan terhadap waktunya muncul kembali koefisien tersebut dalam bentuk yang lebih kompleks, muncul dalam bentuk perkalian dengan besaran lain. Ini jumlah juga dengan besaran lain. Nah, susah kita selesaikan. Nah, untuk mengevaluasi koefisien dari persamaan 6, kita harus membuat dua asumsi. Satu, sistem ini awalnya berada dalam keadaan I. Dengan demikian, semua koefisien pada T0 bernilai sama dengan 0, kecuali untuk CI. Itu CI pada T sama dengan delta IJ. Ingat, fungsi gelombang bersifat normal. Jadi hanya CI saja yang eksis. Itu keadaan awal. Sistem awalnya berada dalam keadaan I, dengan demikian semua koefisien pada T sama dengan bernilai sama dengan 0, kecuali CI. Sesuai dengan I nya. Gangguan sangat lemah dan bekerja untuk waktu yang singkat. Ini intinya, gangguan ini sangat lemah dan bekerja untuk waktu yang singkat, sedemikian sehingga semua koefisien dapat dianggap tetap atau hampir tidak berubah. Jadi gangguan sangat lemah dan bekerja untuk waktu yang singkat, sedemikian rupa sehingga semua koefisien dapat dianggap tetap atau hampir tidak berubah. Jadi dua asumsi yang kita buat untuk mengevaluasi persamaan 6. Nah, dengan asumsi ini maka persamaan menjadi dCK dt dengan IHCI omega WKI I omega KIT. Ya, karena CI saja yang eksis, jadi dCK dt super IH CI T WKI T I omega KIT. Jadi suku yang lain dari persamaan 6 itu hilang, yang ada cuma CI suku awal. Ya, ini ada summasi lagi, yang ada cuma karena ini asumsi kita tulis semua koefisien yang lain, semua koefisiennya sama dengan 0 kecuali CI sesuai dengan keadaan I nya, ya kan? Nah, super normal. Jadi summasi ini bisa kita hilangkan jadinya, ya kan? Jika dt 1 per IH CI itu menggambarkan koefisien untuk keadaan awal itu keadaan I. Ya, jika CT WKI TEI omega KIT. Sehingga untuk setiap keadaan akhir setelah gangguan hilang, koefisiennya disebut sebagai koefisien CFT. Ya, untuk semua keadaan akhir setelah gangguan hilang, itu gangguan itu diungkapkan dengan keadaan F, ya kan?
CK ini kan karena sembarang nih, kita pilih CK, tapi untuk keadaan akhir dia menjadi CF karena keadaan akhir kita F, maka ini CF sama dengan IH 1/IH integral, ya kan, dari turunan menjadi integral, ya kan, dt. Oke, dimana CFT dekat sekali dengan CF sama 0, jadi nilai CF itu kecil sekali sesungguhnya. Ya, dimana CFT dekat sekali dengan CF pada T sama dengan 0, itu mendekati 0. Di CF itu sama dengan 0. Nah, jadi berarti yang lain itu kecil sekali, jadi mendekati menuju 0. Nah, ingat semua asumsi pada T sama dengan 0, semua koefisien asumsi 1 ya, pada T sama dengan 0, semua koefisien sama dengan 0 kecuali CI. Jadi pada T sama dengan 0, CF ini sama dengan 0, berarti yang lain baru tidak sama dengan 0 tapi kecil sekali. Ya, jadi pada T sama dengan 0, CF nya sama dengan 0 karena yang ada cuma CI, dan berarti yang lain itu yang tidak sama dengan 0, maka muncul CF, tapi CF itu sangat-sangat kecil sekali, itu mendekat sama dengan CF sama dengan 0 nya. Itu berdasarkan asumsi yang kita miliki, dan gangguannya sangat-sangat lemah, itu kata kuncinya. Jadi CF ini kecil sekali dan asumsi kedua, dan gangguannya sangat-sangat lemah. Untuk menurunkan bersama 8, kita memaksa semua koefisien keadaan kuantum tetap tidak berubah terhadap T dari nilai-nilai yang awal yang kita miliki. Jadi bersama 8 ini, CF sama dengan ini semua, kita ingin menurunkannya, kita memaksa semua koefisien keadaan kuantum tetap tidak berubah terhadap waktu dari nilai awal yang kita miliki. Nah, tapi untuk itu kita harus membayar harganya. Bersama 8 hanya berlaku untuk perturbasi yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yaitu tidak punya cukup waktu untuk secara signifikan mengubah keadaan sistem. Ya, jadi waktunya dianggap tidak cukup untuk mengubah keadaan sistem. Ya, kita hanya memilih waktu yang sangat singkat. Apa cara dari mana itu munculnya? Karena dari keinginan kita untuk memaksa semua koefisien keadaan kuantum untuk tetap tidak berubah terhadap waktu. Jadi koefisien lain ya itu tetap tidak berubah terhadap waktu dari nilai awal yang mereka miliki. Ya CI saja, awalnya CI sama dengan CF sama dengan 0, akhirnya juga CF mendekati nilai sama dengan 0 juga. Jadi nilainya sangat-sangat singkat. Koefisien lain juga seperti itu. Ya, itu yang asumsi itu yang kita ini koefisien waktunya ya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini WF ini kita anggap konstan juga, ini omega F ini juga kita anggap konstan, itu maksudnya di sini. Ya, untuk integral seperti ini. Jadi untuk mendapatkan nilai CF ini kita anggap sebuah konstanta, ini juga WF ini kita anggap sebagai sebuah konstanta. Jadi kebergantungan waktu cuma II ini saja. Jadi ini WFP juga kita anggap sebagai sebuah konstanta. Ya, ini hanya bisa berlaku untuk waktu yang sangat singkat, yang secara signifikan tidak mengubah keadaan sistem. Ya, karena waktu sangat singkat tidak cukup waktunya untuk mengubah keadaan sistem. Juga dengan mengusahakan koefisien keadaan kuantum dalam bersama 6, kita kehilangan kemampuan sistem untuk mencapai kondisi akhir dengan putih alternatif. Jadi hanya transisi langsung dari keadaan I ke keadaan J yang dimungkinkan. Ya, dengan mengusahakan koefisien keadaan kuantum dalam 6, kita kehilangan kemampuan untuk mencapai kondisi akhir dengan putih alternatif. Jadi kita hanya melihat, ya itulah asumsi teknik bersama 6. Kita hanya melihat rute lain itu tidak diabaikan. Kita hanya khusus pada I ke J saja, yang lain enggak. Jadi ada rute alternatif itu kita abaikan. Oke. Aplikasi gangguan pada sistem akan mengubah keadaan sistem dari keadaan awal PI ke keadaan akhir PF. Keduanya merupakan keadaan eigen dari Hamilton yang tak terganggu H0. Probabilitas menemukan sistem yang berada dalam keadaan eigen PF adalah probabilitas ini. Probabilitas menemukan
sistem dalam keadaan PF. Nah, ini probabilitasnya, peluangnya itu bracket dari PF psi T. Jadi ini fleksi psi T ke PF dikuadratkan, itu menghasilkan probabilitas untuk menemukan keadaan agen PF. Dengan dari psi T ini, nah kita ingin mencari keadaan PF, maka probabilitasnya adalah seperti ini, PF bracket dari PF psi T kuadrat, ya kan? Nah, menggunakan persamaan 5, tapi koefisien akhir dan akhir pada waktu T tidak sama dengan 0 adalah CF, dan keadaan akhir tidak lagi bergantung pada waktu. Ini persamaan 5 seperti ini, persamaan 5 kita ini seperti ini. Nah, koefisien akhir bergantung waktu tidak 0, hanya adalah CF. Jadi koefisien akhirnya adalah CF saja, dan keadaan akhir tidak lagi bergantung waktu. PF sama dengan ini keadaan akhir yang tidak lagi bergantung waktu, tidak lagi terganggu, maksudnya, maaf, keadaan akhir tidak lagi terganggu. Oh ya, keadaan akhir tidak lagi bergantung waktu, karena dia hanya bergantung sesaat sebelum dan setelah gangguan. Dia setelah gangguan dia kembali stasioner, itu PF. Sebelum gangguan dia I. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi di persamaan 5 ini PT kita ini, psi T kita ini sama dengan ini. Nah, tapi yang eksis cuma CF dan PF. Ini kan hasilnya ada CN, banyak jumlahnya. Nah, tapi yang eksis cuma CF, PF. Nah, ini keadaan yang ada. Ya. Oke. Nah, hasilnya ini jadi CF, PF, ya kan? Di psi T, hasilnya CF, PF. Nah, CF nya dikeluarkan menjadi CF kuadrat, PF, PF. Nah, hasilnya CF kuadrat, karena ini sama dengan 1. Nah, karena dia keadaan tidak bergantung waktu, maka ini 0 ya, enggak lagi fungsi ini nggak lagi bekerja, karena keadaan akhirnya adalah keadaan tidak bergantung waktu, jadi keadaan ini nggak bekerja. Jadi Anda cuma PF, CF, PF. Nah, CF, PF itu dari sini, CF, PF dari sini, karena hanya satu F, jadi N yang lain itu hilang kecuali N sama dengan F, jadi makanya ini CF, PF. Hasilnya karena ini hanya menjadi koefisien, tidak operator, bisa keluar hasil seperti ini, ya kan? Nah, jadi ini nilainya sama dengan 1, dia normal, maka CF kuadrat. Jadi PF kita itu, ya, oke. Jadi kembali kita ada persamaan 8, sama apa kita kayak gini, CF, ya, adalah ini. Sementara probabilitas kita sama dengan ini, CF kuadrat. Artinya itu berarti probabilitas itu ini yang dikuadratkan. PF probabilitas kita, probabilitas menemukan keadaan PF itu CF kuadrat sama dengan ini kuadrat, kan? Nah, jadi probabilitas menemukan keadaan F setelah diganggu dari keadaan I itu ini. Nah, ini adalah CF semuanya, CF kuadrat, ini kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita meninjau gangguan harmonik frekuensi tinggi. Jadi gangguannya bersifat harmonik, frekuensinya tinggi. Gangguannya kecil tapi frekuensinya tinggi. Maka gangguan itu selama waktunya sangat singkat. Cuma gangguan itu adalah gangguan yang memiliki frekuensi tinggi. Jadi kasus gangguan beroscilasi sederhana atau harmonik adalah kasus gangguan yang paling penting. Jika efek dari gangguan oscilasi diketahui, maka kasus umum dapat dievaluasi. Jadi kalau sudah tahu kita efek dari gangguan oscilasi, maka kita bisa mengevaluasi gangguan lain yang umum. Karena gangguan sembarang gangguan dapat diungkapkan sebagai superposisi dari gangguan harmonik. Apapun gangguan yang ada bisa dianggap sebagai superposisi dari gangguan-gangguan harmonik.
Nah, contoh perturbasi yang beroscilasi harmonik adalah gelombang elektromagnetik seperti pulsa laser. Kita mendeteksikan gangguan oscilasi yang memiliki bentuk seperti ini. Jadi WT-nya yang merupakan Hamilton gangguan adalah 2W cos omega t. Nah, dimana itu maksudnya agar ini faktor 2/2 nya bisa dihilangkan. Jadi WT itu adalah W EI omega tambah min EI omega. Sebenarnya adalah 2W cos omega t. Nah, masukkan ini ke persamaan 8 hasil seperti ini. Ini maksudnya persamaan 8 kita ini. Mana persamaan 8 kita ya? Nah, seperti ini persamaan 8 kita. Persamaan 8 ini atau persamaan 10 kalau probabilitasnya. Nah, 8 CF-nya adalah ini. CF IH ini kan. Ya, ini WFI ya. Ya, WF sama W ya, W. Ini WF ini enggak lagi bentuk waktu. Jadi kalau di persamaan 8 kita WFI nya bentuk waktu, ya kan? WFI nya fungsi waktu. Sekarang diganti dengan fungsi yang tidak bentuk waktu. Nah, ini fungsi waktu di sini. Ya, fungsi waktu di sini. Jadi hasilnya WFI IH ini kali E ini omega FI, ya kan? Nah, kalau kita kalikan dalam hasil seperti ini, nah, ini ada I omega FI tambah omega T min 1 I omega FI kurang omega kali T min 1 per I omega FI tambah omega I omega FI kurang omega. Ini CF nya ya, silakan coba sendiri ya. Nah, ini persamaan 10 menjadi seperti ini probabilitas tadi, karena probabilitas kan CF kuadrat, ya kan? Probabilitas kita kan CF kuadrat sama 10 kita ini, probabilitas kita CF kuadrat. Ini semuanya gerakan hasilnya seperti ini. Nah, ya kan? Pada titik ini kita membuat aproksimasi dengan asumsi oscilasi frekuensi sudut perturbasi memiliki nilai dekat dengan frekuensi sudut Born. Jadi sekitar 10⁻15 Hz atau 10⁻19 per detik. Omega FI nya ya, omega FI sekitar segini. Jadi dari keadaan I ke keadaan frekuensi sudut, dari keadaan I ke keadaan omega PI ke keadaan PF dengan frekuensi sudutnya adalah omega FI. Nah, jadi omega kita dekat ke sini. Omega kita ini dengan omega FI nya kita adalah omega sekitar frekuensi Born. Untuk frekuensi yang diperlukan untuk loncatnya elektron dari keadaan satu ke keadaan yang lain, gitu kan? Ya, frekuensi energinya ya. Nah, juga dapat tulis seperti ini. Ya, oke. Yaitu frekuensi dari masing-masing keadaan elektron ya. Sekitar segitulah frekuensinya, tergantung oleh energinya. Misalkan dilihat fisika atom ya, atau fisika modernnya. Nah, maka dapat tulis karena dia dekat, maka omega dikurang omega FI itu kecil sekali dibanding omega FI. Jadi nilai ini kecil sekali. Dengan pendekatan ini suku pertama di persamaan 13 ini menjadi sangat kecil karena ini jadi besar, ya kan? Jadi besar, maka nilainya jadi kecil. Sebenarnya menjadi kecil, maka nilainya jadi besar, ya kan? Karena penyebutnya kecil, ini jadi besar. Nah, kembali suku mana yang dominan, tinggalkan akan tentukan penyebutnya. Jadi ketika omega dekat dengan omega FI untuk frekuensi tinggi biasanya sekitar segini, penyebut suku kedua menjadi 0, sehingga suku kedua menjadi sangat dominan dibandingkan suku pertama. Artinya suku pertama dapat diabaikan. Situasi sebaliknya berlaku jika omega kecil dari min omega FI. Jadi kita tidak perlu menghitung kedua kasus secara terpisah. Jadi untuk omega dekat dengan omega FI, suku dominan, suku 2 jadi dominan bersama 30 menjadi seperti ini. Ya. Nah, suku kedua disebut sebagai suku resonan. Dapat terus seperti ini. Jadi bersama suku yang seperti ini, yang ini, saya tulis dipisah kayak gini.
Ini omega T, ini omega T per 2. Nah, kedua dibagi dengan ini tetap yang buat semuanya saya silakan coba ya. Nah, suku ini menjadi sin per omega T. Ini sin omega Fi kurang omega T per 2 per ini per ini, sehingga P probabilitas kita menjadi seperti ini. Ya, probabilitas kita seperti yang ini menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, ya. Kemudian ini T per 2 nya yang menjadi seperti ini. Nah, suku ini menuju 1. Nah, ini kecil sekali. Kalau ini 1, maka karena omega kurang omega T. Jadi yang terakhir tinggal ini. Nah, ya kan? Nah, untuk ini kita nggak bisa terapkan menuju 1-nya. Ya, karena kalau kita terapkan 1 ini jadi 0, jadi 0. Jadi suku ini jadi sinar penuh, maka dia jadi bisa terapkannya hanya misalkan aproksimasi menuju 1-nya untuk suku yang ini saja. Ini nggak bisa diterapkan. Nah, oke, yang menarik juga ya. Suku yang ini bisa terapkan omega menuju dekat dengan omega T, tapi diterapkan di sini nggak bisa, karena dia akan menghasilkan nilai 0,0 yang tak tentu. Nah, dengan memperkenalkan fungsi f, f t, W. Jadi f yang berkandung t dan omega dikurang omega fi, maka persamaan kita seperti ini. Ya, maka fungsinya seperti ini. Jadi pf kita, probabilitas kita menemukan keadaan f dari keadaan i yang diberikan dengan adanya gangguan WFI yang konstan ya, yang konstan waktu seperti ini hasilnya. Nah, gambar di bawah adalah ini gambarnya plot antara ft W terhadap omega, ft omega terhadap omega. Jadi ini di sini nih, jadi nilai tingginya itu ketika omega dekat dengan omega fi, maka dikatakan nilai resonansi dengan delta omega sama T per T. Nah, jadi menunjukkan plot grafik ft terhadap fungsi omega. Bahwa fungsi ft, omega memiliki puncak yang tajam sekitar fungsi sentral omega. Berdasarkan grafik tersebut dapat kita katakan bahwa f dan demikian juga probabilitas menunjukkan sifat resonan. Ya, dia bersifat resonan, artinya nilainya besar ketika frekuensinya dekat ke frekuensi resonansinya. Seperti di sini omega fi. Lebar antara dua titik potong sumbu omega itu didefinisikan sebagai lebar frekuensi resonansi delta omega. Luas daerah di bawah kurva PF ini pada interval 90% dari luas total. Jadi luas daerah yang sekitar sini itu nilai 90% dari semua luas yang lain, di total luasnya gitu. Jadi yang itu kecil. Sekarang kita lihat lompatan kuantum ke keadaan kontinum. Jika keadaan akhir adalah bagian dari keadaan kontinum, yaitu saat energi merupakan spektrum dari H0, kita harus menghitung semua keadaan yang mungkin lompatan di sistem. Jadi kalau keadaan kuantum terakhir terlalu banyak sekali, dia sebaran dia spektrum yang tidak diskrit, maka kita harus jumlahkan semua keadaan yang mungkin dengan. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan probabilitas yang dimiliki oleh persamaan tugas dengan kerapatan keadaan sebagai bobot. Rapat keadaan sebagai bobot. Keadaan kuantum dapat dipandang sebagai terdiri atas n buah keadaan sama yang masing-masing besarnya dn dan masing-masing memiliki energi dE dengan probabilitas menemukan masing-masing dP. Probabilitas menemukan keadaan F1 dari keadaan I adalah PI1. Probabilitas menemukan keadaan F2 dari keadaan I adalah PI2 dan seterusnya. Jadi ini I1, ini keadaan F nya bisa macam-macam. Probabilitas menemukan sini probabilitasnya sama. Kita anggap probabilitas sama, di mana PI1 sama dengan DP juga, PI2 sama dengan DP juga. Masing-masing probabilitas menemukan keadaan itu adalah DP. Probabilitas sampai ke sini DP, probabilitas sampai ke sini juga DP, ya kan? Jadi probabilitas totalnya itu adalah ini.
rata-rata probabilitasnya adalah PI1, PI2, PI3 sampai PN dibagi N, atau DP dibagi N. Nah, karena sama DP semua sama dengan semua, tinggal DP dN saja. Jadi probabilitas menemukan keadaan FI ke F untuk yang ke kontinum adalah DPT dN atau DPT kita rho IF dN, ya kan? Nah, DPT karena DPT kita itu PIF dN. Jika didefinisikan rapat keadaan sebagai banyaknya keadaan dN yang memiliki energi dE, maka rapat keadaan adalah rho E sama dengan dN dE. Jadi rapat keadaan itu adalah banyaknya keadaan dN yang memiliki energi dE. Banyaknya keadaan dN yang memiliki energi dE. Maka dikatakan rho E, rapat probabilitasnya dN dE, atau dN sama dengan rho E dE. Nah, dN sama dengan rho E dE, sehingga dP kita menjadi ini dN ini berubah jadi rho E dE. Ya, maka probabilitas menemukan keadaan kontinum adalah seperti ini. Jadi ini semua energi yang mungkin ya dicatat oleh N dari keadaan sistem yang tidak terganggu. Ya, ketika sistem I diganggu ya. Nah, jadi ini keadaan I, ingat keadaan I dan F kadang-kadang keadaan yang selama tidak terganggu. I tidak terganggu, F tidak terganggu. Ketika I diganggu, maka probabilitas meloncat ke keadaan F adalah ini. Jadi probabilitas loncatnya keadaan I ke keadaan F dari sistem kita ketika diganggu oleh Hamiltonian gangguan wave, ya. Nah, posisi persamaan 17 ke 24 seperti ini. Jadi 17 kita tadi kita masukkan nilainya seperti ini, ya kan? Yang berubah cuma ini, ya kan? Nah, persamaan 17 kan, nah ini persamaan 17, ya, persamaan 17. Karena kita integralkan untuk semua keadaan, nah dia jadi seperti ini. Nah, jadi integral ini PF, ya, ingat PF adalah integral PIF. Nah, PIF kita itu yang persamaan 17, yang persamaan 17 ini PIF kita, ya kan? PIF kita persamaan 17. Ini keadaan F yang tertentu. Jadi PIF kan, kalau F nya 2 ya PI 2, kalau F nya 1 PI 1, ke F nya 5 PI 5, ya kan? Nah, kalau F nya banyak peluangnya, energi F itu spektrumnya bisa banyak sekali, yang rapat sekali bersifat kontinum, maka dia probabilitasnya tentu menghitung semua probabilitas yang ada, ya kan? Maka jadi integral itu semua keadaan, ya kan? Nah, ini PIF kita tadi dengan PF itu adalah seperti tadi, PF kita adalah W kuadrat F ini kali ini, hasilnya PF kita jadi seperti ini. Nah, omega tinggal ini, ya kan? Hasilnya seperti ini. Nah, seperti dilihat pada gambar bahwa rentang energi sangat sempit, dan karena itu elemen WFI dan dapat keadaan rho E dapat dengan konstan. Jadi ini bisa dengan konstan, ini juga bisa dengan konstan. Nah, seperti ini. Jadi nilainya kecil, maka dengan konstan nilainya kecil sekali. Oke. Nah, dan demikian P rapat keadaan kita menjadi WFI ini kali ini karena dia nggak konstan bisa keluar. Nah, karena dia nggak konstan bisa keluar tadi kan. Dan tadi, nah yang ini kan dalam integral awalnya karena bisa dengan konstan, dia bisa keluar dari integrasi. Jadi tinggal integral cuma ini aja. Nah, integral kita jadi seperti ini. Dan DI sama dengan H D omega. E itu adalah H omega. H bar atau H caret omega. Oke. Nah, dengan mengganti omega Fi kurang omega sebagai X, gitu kan? Jadi dengan mengambil X sama dengan omega Fi dikurang omega T per 2, jadi ini sebagai X, nah ini X nya, maka ini sama dengan X per T, ya, ini per 2 sama X per T, maka dx nya min T per 2 d omega, atau d omega sama min 2 per T dx. Jadi d omega dengan ini min 2 per T, nah 2 per T maka keluar,
gitu kan. Nah, sementara ini kan sebenarnya ada, kalau di X kan mengandung T, maka ininya saja tinggal T kuadrat, ya kan. Kalau yang dikuadratkan tinggal T kuadrat, ya kan. T kuadrat ini keluarkan. Nah, dan sukunya menjadi sebenarnya minus ya, minus T per 2 dx, ya kan, minus sin kuadrat per sin x kuadrat per x kuadrat dx. Nah, tapi karena menggunakan fakta bahwa pada frekuensi jauh dari, karena dia resonans sifatnya, kalau frekuensi jauh itu dia bisa diabaikan suku yang lain. Jadi integrasinya bisa kita perluas rentangnya, jadi dari min tak hingga sampai tak hingga, sehingga suku minus bisa terserap dalam rentang itu. Nah, sedemikian tanda negatif ini juga hilang. Nah, dengan ini kan rentangnya berhingga, dari min tak hingga sampai tak hingga, semuanya rentang masuk, ya kan, karena yang lain toh nol, gitu kan, yang lain juga bisa diabaikan. Maka suku ini rentang ini bisa kita ganti dengan min tak hingga, ya kan. Nah, kita tahu bahwa suku yang ini ternyata sama dengan pi. Nah, sama dengan pi, sehingga ini pi kita adalah 2pi per h omega kuadrat rho fi t saja. Nah, ini persamaan akhir kita, pf probabilitas pt kita sama 2pi per h omega kuadrat fi rho fi t. Nah, ya berarti probabilitas kita hanya bergantung linear terhadap waktu. Probabilitas kita bergantung linear terhadap waktu, bergantung t pangkat 1, sehingga yang kita dapatkan di sana kita dapatkan laju transisi probabilitasnya. Laju transisi itu menggambarkan bagaimana probabilitas turunan probabilitasnya itu sama dengan ya, hasilnya yang dikatakan hasilnya sangat berharga karena memperlihatkan bahwa probabilitas transisi merupakan fungsi linear waktu, sehingga laju transisi dapat dilakukan seperti ini. Ini laju transisi. Nah, dosis 2p dt, dp dt karena p-nya hanya bergantung waktu, hanya bergantung linear terhadap waktu, pada satu saja, maka jadi laju transisi seperti ini. Nah, inilah sebagai aturan Fermi. Ya, ini sebagai aturan Fermi. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk menghitung laju transisi, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan modulus kuadrat dari elemen matriks perturbasi antara kedua keadaan dengan rapat keadaan pada frekuensi transisi. Oke, jadi ini kuliah akhir dari kuliah kita tentang aturan Fermi. Mudah-mudahan bisa dipahami.